Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Yang pertama, saya Syafrila Al-Risanul Azmi. Kedua, teman saya Ramadian Mafira Saragi. Ketiga, teman saya Fajran. Keempat, Via Yahuda. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ramadian Mafira Saragi. Kepada Ramadian saya persilahkan. Pengertian pelaksanaan DO. Pelaksanaan artinya adalah melakukan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini merupakan implementasi dari apa yang telah direncanakan, melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya, dan memantau proses pelaksanaannya. Fokuskan perbaikan solusi terhadap masalah yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam suatu pelaksanaan. Terdapat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan penerapan alat kualitas yang biasa digunakan untuk membantu implementasi. Tahap ini antara lain small group, leadership skill, desain eksperimen, resolusi konflik, dan lain-lain. B. Faktor pelaksanaan DO. Menurut Edward, ada 4 faktor mengaruhi pelaksanaan, yaitu 1. Komunikasi. Berkenaan dengan bagaimana kebijakan komunikasi pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. 2. Sumber daya pendukung. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia, hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. 3. Disposition. Berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saya tidak mencukupi tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. 4. Struktur birokrasi. Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. C. Fungsi dan tujuan pelaksanaan DO. Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Fungsi aktuasi haruslah dimulai dari diri manajer dengan menunjukkan kepada staf bahwa dia memiliki tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungannya. Ia harus memiliki kemampuan kerjasama, harus bersikap objektif. Fungsi dari pelaksanaan menurut James Toner adalah sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan proses bimbingan dan memberikan motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. 2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. 3. Kebijakan yang ditetapkan. 4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, D. Prinsip pelaksanaan atau DO. Di dalam pelaksanaan terdapat prinsip-prinsip pelaksanaan. Jika prinsip-prinsip yang ada baik dan mengarah pada tujuan yang telah diterapkan, maka akan menghasilkan pelaksanaan yang baik pula di dalam pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia, mengerti, dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. E. Cara pelaksanaan atau DO. Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan pada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia bekerja dengan sebaik mungkin.
mungkin dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di muka. Itulah mengapa tahap pelaksanaan ini digunakan. Adapun cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa 1. Orientasi 2. Pemerintah 3. Delegasi wewenang. F. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan DO. Faktor pendukung, kepemimpinan leadership, sikap dan moral attitude and moral. Tata hubungan communication, perangsang insentif, supervision, disiplin atau disiplin. Faktor penghambat, kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi pegawainya. Hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. G. Elemen dari pelaksanaan DO. Elemen-elemen yang ada di pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Coordinating atau koordinasi. 2. Motivating atau motivasi. 3. Communication atau komunikasi. 4. Commanding atau memerintahkan. H. Tahapan pelaksanaan atau DO. Tindakan pelaksanaan dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi atas atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan penuh semangat sesuai dengan harapan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Memberikan kesempatan pengembangan diri melalui pemberian pendidikan dan pelatihan. 3. Pengarahan atau directing atau commanding yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. 4. Berkomunikasi secara efektif. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Pelaksanaan eksekusi atau solusi perbaikan. Pelaksanaan eksekusi dari solusi yang telah disepakati oleh tim perbaikan ada baiknya dilakukan trial dan tujuan mengetahui tingkat dari kegagalan ataupun keberhasilan dalam pelaksanaan solusi tersebut. Pada pelaksanaan eksekusi, usahakan lakukan dengan tidak permanen, sehingga jika menemukan kendala pada solusi yang telah dilakukan, memungkinkan tim perusahaan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dari solusi yang sebelumnya dicoba. Dengan begitu, tingkat kegagalan dalam pelaksanaan. Selanjutnya, pelaksanaan dalam perspektif Islam. Baik dalam Al-Quran maupun hadis, istilah pelaksanaan banyak dijelaskan baik secara implisit maupun eksplisit. Kesimpulannya, Westra mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan. Siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya. Pelaksanaan artinya adalah melakukan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini merupakan implementasi dari apa yang telah direncanakan. Tahap ini merupakan implementasi dari apa yang telah direncanakan dalam suatu pelaksanaan. Terdapat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan penerapan.